Tidak semua yang diizinkan terjadi oleh Allah itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Mana Rasulullahnya? Seumur hidupnya Rasulullah memimpin 27 kali peperangan. Ustadz, bukankah Rasulullah rahmatan lil alamin? Betul. Tapi kenapa Rasulullah mimpin perang? Kok sekilas seperti kontradiksi antara rahmatan lil alamin dengan perang? Dipilih lagi oleh Allah dari 5 orang ulul azmi. Ini menarik teman-teman, Bapak Ibu. 5 orang ulul azmi ini, 2 ulul azmi punya kepribadian yang sama, 2 ulul azmi lain punya kepribadian yang sama, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di tengah-tengah mereka. Isa, Ibrahim itu kepribadiannya mirip. Kelemah lembutannya itu mendominasi. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Jadi kalau Nabi Isa dan Nabi Ibrahim itu condong dengan rahmatnya, condong dengan kelemah lembutannya. Ya Allah, kalau engkau menyiksa mereka, ya Allah, mereka juga hamba-hambamu juga. Tapi kalau engkau mengampuni, sungguh engkau itu maha pengampun lagi maha penyayang. Itu kecenderungan kejiwaan Nabi Isa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang 2 itu mirip Nabi Nuh dengan Nabi Musa. Ini condong lebih lugas, lebih lantang, lebih kencang. Contoh yang diabadikan oleh Allah dalam Quran, doanya Nabi Musa, Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Rabbana innaka ataita Ibrahim wa mala'ahu zinata wa amwala Rabbana liyudillu an sabilik. Wahai Tuhan kami, kata Nabi Musa, innaka ataita Fir'aun, sungguh engkau telah memberikan Fir'aun dan para pemukanya, para elit-elitnya, zinata wa amwala fil hayatid dunya, perhiasan dan harta yang melimpah. Rabbana, wahai Tuhan kami, liyudillu an sabilik, mereka gunakan itu untuk menyesatkan manusia dari jalanmu. Rabbana, wahai Tuhan kami, ini doanya Nabi Musa, itmis ala amwalihim, hancurkan, bangkrutkan, binasakan harta mereka. Nabi Musa. Washdud ala qulubihim, keraskan hati mereka. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim, jangan sampai mereka beriman kecuali setelah melihat siksa yang pedih. Doa Nabi Musa begitu. Doa Nabi Isa, Nabi Ibrahim beda. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Atau doanya Nabi Nuh. Ini yang kemudian menjadi salah satu sebab Allah menenggelamkan semua umat manusia kecuali yang ada di atas perahu, bahtera. Apa doanya Nabi Nuh? Di surat Nuh. Rabbi la taj'al 'alal kafirina, gimana? La taj'al 'alal kafirina dayyara, surat Nuh ya. Saya lupa awalnya. Rabbi la taj'al 'alal minal ardi 'alal kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan engkau sisakan orang-orang yang kufur kepadamu tetap tinggal di muka bumi. La taj'al 'alal kafirina dayyara. Innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Karena kalau engkau biarkan mereka hidup, mereka akan melahirkan keturunan yang juga kufur, fajir, banyak bermaksiatnya. Payahan kabeh ya Allah. Sikat habis semuanya. Itu doanya Nabi Nuh dan doanya Nabi Musa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Itu juga doanya Nabi Isa dan doa Nabi Ibrahim yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Dari 5 orang ulul azmi, 2 punya kepribadian yang mirip, 2 punya kepribadian yang mirip. Bagaimana Nabi Muhammad SAW? Beliau bisa meramu keduanya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu
asyidda, ruhama. Dua-duanya bisa digabungkan. Asyidda wa 'alal kufari ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan dan seterusnya. Akhir surat Muhammad ya. Akhir surat Muhammad. Al-Fatah, akhir surat Al-Fatah. Nah, dari 5 orang ulul azmi ini yang dipilih oleh Allah paling istimewa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah kalau kemudian ada gelar yang disematkan kepada beliau khairul anbiya'i wal mursalin. Sebaik-baik nabi, sebaik-baik rasul. Apa yang membuat kita bangga? Kita itu umatnya. Kita itu umatnya. Jadi nabinya, nabi yang menempati puncak tangga kemuliaan manusia, dan Allah menjadikan kita, menakdirkan kita sebagai umatnya. Maka pantas kalau kemudian Allah pun menyematkan, kalau nabinya khairul anbiya, khairul mursalin, maka kita adalah khair ummah. Khair ummah. Tentu SKB ya, syarat dan ketentuan berlaku gitu. Tetap syarat dan ketentuan berlaku sebagai khair ummah. Nah, ya, urgensi mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urgensi mengenal urgensi kajian sirah nabawiyah. Kita mengenal kemuliaan Nabi Muhammad yang sudah dipilih oleh Allah dari, saya tidak tahu berapa jumlah manusia sejak Nabi Adam sampai sekarang. Tapi ketika dikumpulkan semua manusia di padang mahsyar, Rasulullah cerita, kita akan mengejar Nabi Adam karena kita sudah lama berdiri di padang mahsyar. Pegel, disebut yaumul qiyamah dari kata qiyam. Qiyam itu artinya berdiri. Karena hari itu semua orang akan berdiri menunggu kapan hisab akan dimulai. Orang yang tidak di tribun VVIP, tidak mendapatkan naungan di padang mahsyar, dia bisa tenggelam dengan keringatnya. Ada yang sampai lutut, sampai paha, sampai punggung dan seterusnya. Sampai manusia itu terfikir, kita datang ke Nabi Adam, bapak kita. Kita minta Nabi Adam supaya Nabi Adam bicara kepada Allah, minta kepada Allah supaya hisab segera dimulai. Ngabringlah kita ke Nabi Adam. Wahai Adam, minta ke Allah supaya hisab dimulai. Kata Adam, jangan saya, jangan saya. Saya malu karena saya dulu pernah melanggar, saya pernah memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan saya, mintalah kepada Nuh. Ngabringlah kita datang ke Nabi Nuh. Nuh, tolong minta kepada Allah. Kata Nabi Nuh, jangan saya, mintalah ke Ibrahim. Datang ke Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, jangan saya, mintalah ke Musa. Kata Musa, jangan saya, mintalah ke Isa. Kata Isa, jangan saya, mintalah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ana laha, ana laha. Ini memang tugas saya, ini tugas saya. Hadisnya sahih. Ustaz, nah artinya kalau kita sudah tahu hadis ini langsung ke Nabi Muhammad tukudungi darahula. Kata kita begitu. Tapi udah kalau kadang begitu, walaupun kita sudah tahu, tapi kalau sudah prakteknya mah baru ngeh, oh nya baheula teh Rasulullah pernah bilang. Suka mengalami peristiwa begitu. Sebenarnya kita tahu, tapi karena situasi dan kondisi yang membuat kita suka lupa begitu. Suka lupa kalau sebenarnya teori nama yaitu ceritanya jalannya harusnya begini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana laha, saya tugasnya, saya tugasnya. Beliau sujud, dalam sujudnya beliau memuji Allah dengan pujian yang belum pernah diucapkan sebelumnya. Kemudian Allah menjawab, ya Muhammad, irfa' ra'saka wasal tu'tah washfa' tushaffa'. Angkat kepalamu, minta kepada Tuhanmu, engkau akan diberikan syafaat. Kata beliau, ya Rabb, segera akan dimulai hisab. Maka sesuai dengan permintaan manusia ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad minta ke Allah, maka Allah pun mulai hisab. Malaikat turun semuanya. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa.
Waji'a yawma idzin bi jahannam, didatangkan neraka jahanam untuk dimulai hisab. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Saat manusia mulai hisab ternyata malaikat sudah berbaris, neraka didekatkan, karek mikir, waduh, dosa saya gimana? Yaqul, disitulah teriakan orang-orang mulai muncul. Kalau kemarin teriakannya panas, capek, bau kesang. Bau kesang. Sebanyak apa dosanya, sebesar sebanyak itu juga keringatnya. Tapi bukan berarti kalau keringatan di dunia banyak dosanya, beda. Ini mah keringat dunia dengan keringat akhirat. Teriakannya sudah mulai berubah ketika neraka didekatkan. Teriakannya sudah mulai, andai di dunia saya beramal, andai di dunia saya ikut kajian, andai di dunia saya berinfak, andai di dunia saya sholat. Yaqul ya laitani qaddamtu lihayati fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Peristiwa-peristiwa yang mengerikan di padang mahsyar. Ini tangga kemuliaan yang puncaknya ditempati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya begini, teman-teman, Bapak Ibu. Kira-kira posisi kita ada di mana dalam piramida kemuliaan ini? Manusia mah jelas banyak, pasti tidak bisa. Muslim alhamdulillah. Mukmin insyaallah gitu ya. Puncaknya memang ya mudah-mudahan dengan bulan Ramadan, mudah-mudahan sampai ke, jangan berharap Ustaz di atas itu bisa nggak close, sudah tidak ada lagi, sudah ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, dalam surat Al-Hujurat, ayat ke-8 atau ayat ke-9, tolong dicek lagi, saya khawatir salah. Ada ayat begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian semua, anna fikum, bahwa di tengah-tengah kalian Rasulullah, bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Saat ayat ini diturunkan ke para sahabat, mudah untuk mengenalinya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Siap, kelihatan Rasulullahnya ada. Betul? Apakah ayat Al-Quran hanya berlaku untuk para sahabat? Atau ayat Al-Quran terus berlaku sampai hari kiamat? Kita punya keyakinan Al-Quran berlaku sampai hari kiamat. Tapi kalau Al-Quran berlaku sampai hari kiamat, bagaimana kita memaknai, memahami, mengaplikasikan, menjiwai ayat ini saat Allah berfirman di tengah-tengah kalian, fikum Rasulullah. Ustaz, Rasulullah kan sudah meninggal dunia. Jasadnya ada di Masjid Nabawi, dikubur di bawah tanah kota Madinah. Sementara Allah mengatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Mana Rasulullahnya Ustaz? Teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Al-Qur'an sudah mengatakan seperti itu, berarti yang harus di-upgrade, yang harus ditingkatkan diri kitanya supaya bisa seperti yang Al-Qur'an sampaikan. Kata Allah, di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Mana? Tidak ada. Berarti yang salah Qur'annya atau kitanya? Ketahuilah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Mana Rasulullahnya? Secara fisik mungkin Rasulullah tidak ada. Secara fisik. Tapi keberadaan Rasulullah SAW di tengah kita bukan hanya dengan fisiknya saja, tapi juga dengan
ya, dengan sunnahnya, dengan, kalau saya tertarik dengan istilah, jadi teman orang Jerman begitu, dia cerita, kata teman waktu di Mekah, kata dia, saya tuh punya tetangga, dia bilang begini, saya mengikuti lifestyle-nya Muhammad, saya merasa lebih bugar, lebih sehat. Maksudnya apa? Lifestyle, ya itu kesehariannya Muhammad, cara makannya, cara tidurnya, cara hidupnya. Oh, sunnah. Sunnah, ya, sunnahnya. Ya bagus gitu ya, lebih mudah untuk dimengerti bahasanya. Lifestyle-nya. Dengan lifestyle-nya dan seterusnya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Bapaknya sering pergi dalam rumah misalnya, tapi istrinya itu selalu, nah, bapak itu kalau ada di tengah-tengah kita pasti senang kalau anak-anak sekarang ngaji, pasti senang kalau anak-anak nutup auratnya, pasti senang kalau anak-anak pergi ke masjid. Menghadirkan sosok ayah meskipun secara fisik ayahnya tidak ada. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan siapa? Ismail di Mekah. Pergi Nabi Ibrahim. Ceritanya masyhur. Pas pulang, Nabi Ibrahim mimpi. Pulang ketemu anaknya, Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya. Cerita ke anaknya, "Nak, tadi malam bapak bermimpi melihat menyembelih Ananda. Fanzur madza tara." Bagaimana menurut Ananda? Jawaban Ismail kan luar biasa. "Ya abatif alma tu'mar." Wahai ayahanda, kerjakan apapun yang diperintahkan. Pertanyaannya, bagaimana Ismail bisa tetap merasa bahwa sosok ayahnya itu ada di sekitarnya? Padahal Nabi Ibrahim pergi meninggalkan dalam waktu yang cukup lama. Secara fisik Nabi Ibrahim tidak bersama dengan Ismail. Tapi ketika bapaknya pulang cerita tentang mimpi, Ismail dengan ringannya mengatakan, "Ya abatif alma tu'mar." Ayahanda, kerjakan apapun yang diperintahkan. Siapa yang senantiasa menghadirkan sosok ayahnya kepada Ismail di tengah ketidakhadiran fisiknya? Kalau bukan Siti Hajar. Jadi memahami ayat ini, wa'lamu anna fikum Rasulullah, tidak hanya sekedar difahami, oh berarti fisiknya harus ada di tengah kita. Enggak. Tidak selamanya yang fisiknya tidak ada, keberadaannya tidak diakui, enggak selamanya. Dan tidak sedikit kebalikannya. Fisiknya ada, tapi wujuduhu ka'adamihi, begitu. Ada fisiknya, tapi seperti tidak ada kehadirannya. Dan tidak sedikit yang kehadiran secara fisik tidak ada, tapi eksistensinya benar-benar diakui walaupun fisiknya tidak ada. Banyak yang seperti itu? Banyak. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Walaupun secara fisik Rasulullah mungkin tidak ada di kos-kosan kita, secara fisik tidak ada di rumah kita, tapi kehadiran beliau tetap harus ada di lingkungan sekitar kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ini punten ya, mohon maaf teman-teman. Walaupun mungkin liriknya mah lirik yang sebutlah tidak islami begitu. Tapi kalau difahaminya untuk Rasul, itu jadi luar biasa. Mau makan, ingat Rasulullah. Mau minum, ingat Rasulullah. Mau tidur, ingat Rasulullah. Kekasihku. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Oh, mau tidur, Rasulullah tidur gimana sih? Baca dulu ayat kursi, baca dulu Al-Ikhlas, baca dulu Al-Falaq, baca dulu An-Nas, dibasuhkan, dioles, kemudian tidur ngadep kanan. Sebelum tidur Rasulullah ngajarkan Ali bin Abi Thalib baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, baca doa Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu. Pak Ustad moal tidur ari kitu mah panjang teuing nya teu nanaon begitu. Ah cek apa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya sedikit demi sedikit kita upgrade begitu ya. Mau makan parasmanan banyak, ingat Rasulullah kalau makan kul biyaminik kul mimma yalik, makan dengan tangan kanan dan yang terdekat. Oh. Itu makna wa'lamu anna fikum Rasulullah. Bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah, maknanya dalam setiap gerak-gerik dan langkah kita
membayangkan lamun Rasulullah begini apa yang dilakukan. Mau bertamu ke rumah teman kita, datang ke kos-kosan kita, jangan mengucapkan salam kalau sudah di dalam. Assalamualaikum. Atau mengucapkan salam sudah di ruang tamu. Assalamualaikum, kamarana? Ya. Rasulullah bertamu, ketok pintu, nyamping. Jangan mata kita langsung di depan pintunya. Di samping, tok tok tok. Assalamualaikum. Tenang, kasih waktu dulu. Jangan seperti mau mau investigasi gitu, mau inspeksi. Duduk. Assalamualaikum. Duduk semua. Kasih kesempatan. Tok tok tok. Assalamualaikum. Sekali belum dijawab, 2 kali. Tok tok tok. Assalamualaikum. 2 kali belum dijawab, 3 kali. Tok tok tok. Assalamualaikum. 3 kali sudah mengucapkan salam belum ada jawaban, pulang. Al-istizanu salasun fa in uzinalaka wa illa farji. Silahkan pulang. Ini makna wa'lamu anna fikum Rasulullah. Kenapa kita ingin mengkaji sirah nabawiyah? Karena kita ingin menghadirkan Rasulullah di tengah kita supaya kita bisa mengamalkan ayat ini. Bahwa di tengah-tengah kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Next, lanjut. Yang berikutnya. Jadi poin yang pertama, urgensi kajian sirah nabawiyah karena kita ingin memahami keutamaan dan kemuliaan Nabi yang menempati piramida, puncak piramida kemuliaan. Yang kedua, ingin menghadirkan Nabi di tengah-tengah kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Yang ketiga, kenapa kita ingin mengkaji sirah nabawiyah? Teman-teman, punten. Mana yang lebih dulu? Mana yang lebih dulu ya? Anak cinta orang tua atau orang tua cinta anak? Orang tua cinta anak. Sebelum anaknya belajar cinta ke orang tua sudah lebih dulu cinta kepada anak. Bahkan sebelum anaknya punya nyawa, setelah tes pack garis 2, gitu ya, sudah, Papa, kita siapkan kotnya, ranjangnya kita siapkan, disiapkan. Papa, kamarnya kita siapkan, disiapkan. Papa, mainan untuk anak kita sampai umur 10 tahun, dibalikan sampai umur 10 tahun. Papa, bajunya sudah disiapkan. Tapi Bu, kalau anaknya laki-laki gimana? Ini yang dibelikan perempuan. Ya sudah, beli dua-duanya, laki-laki dan perempuan, bisi kembar OGD. Papa, apalagi pempesnya segala rupanya. Sebelum keluar dari perut ibunya, sudah disiapkan fasilitas untuk hidupnya. Tanda cinta. Pertanyaan lagi, siapa yang lebih dulu cinta? Kita ke Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad ke kita? Muhammad ke kita. Jadi yang benar mencintai orang tua atau membalas cinta orang tua? Balas cinta orang tua. Yang benar mencintai Nabi Muhammad atau membalas cinta Nabi Muhammad? Balas cinta Nabi Muhammad. Jahatkah orang yang membiarkan cinta orang tua bertepuk sebelah tangan? Jahatkah orang yang membiarkan cinta Nabi bertepuk sebelah tangan? Kita mah hanya ingin membalas cinta Nabi, karena Nabi sebelum kita mencintai sudah mencintai kita lebih dulu. Apa tandanya cinta? Tanda cinta rindu. Tanda rindu, ini mungkin teman-teman Bapak Ibu sering mendengar cerita ini ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang ziarah kubur Baqi' dengan para sahabatnya. Tiba-tiba para sahabat melihat Rasulullah nangis sesenggukan. Nangis cucuran air mata. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ma yubkika ya Rasulullah. Apa yang membuat engkau menangis ya Rasul? Kata Nabi, ini kalimatnya, kangen, rindu. Teman-teman mungkin yang rindu orang tuanya, ya begitulah kurang lebih perasaannya. Air mata, kerinduan. Ya Rasulullah, kenapa nangis? Rindu. Rindu siapa ya Rasul? Kangen siapa ya Rasul? Kangen bertemu saudara-saudaraku. Ya Rasulullah, awalasna ikhwanuka. Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Sahabat itu merasa rindu itu lahir dari jarak. Dan jarak itu tidak ada antara Nabi dengan sahabat. Kenapa Nabi merindukan yang tidak berjarak?
Ya Rasulullah, bukankah kami sahabat, bukankah kami saudaramu ya Rasul? Kata Nabi, bukan. Bukankah kami saudaramu? Bukan. Kalian adalah sahabatku. Yang aku rindukan adalah saudaraku. Jadi ada keturunan Nabi, ada sahabat Nabi, ada saudara Nabi. Keturunan Nabi, sahabat Nabi, saudara Nabi. Kata sahabat, ya Rasulullah, siapakah saudaramu itu yang kau rindukan? Kata beliau, hum qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi walam yarawni wa ana faratuhum 'alal haudi. Mereka adalah kaum hidup setelahku, beriman kepadaku meskipun tidak pernah melihatku, dan aku akan menunggu mereka di telagaku nanti. Hidup setelah Nabi, beriman kepada Nabi meskipun tidak pernah melihat Nabi. Kira-kira ciri-ciri ini masuk tidak? Kita masuk tidak di 3 ciri ini? Ya kalau ngarap mah boleh begitu ya. Kalau berharap mah boleh. Mudah-mudahan kita termasuk. Cuman pertanyaannya, pernahkah kita merindukan Nabi sebagaimana Nabi merindukan kita? Pernahkah kita bercucuran air mata, menangis celak 1 tetes saja? Kangen pengen ketemu Rasulullah, seperti Rasulullah kangen pengen ketemu kita. Apakah ada air mata kerinduan yang membalas kerinduan Rasulullah untuk berjumpa dengan kita? Sendirian. Karena tangisan yang paling jujur itu tangis ketika sendiri. Kita salawat sendirian, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, pengen dirindukan Rasul, pengen ketemu Rasul, terak keluar air mata. Tangisan sendirian itu lebih jujur daripada tangis bareng-bareng. Nangis nih bareng-bareng. Naon careurik batur. Miluan. Kalau tangisan bareng-bareng itu, iya, walaupun ya, hati seseorang itu tidak ada yang tahu, tapi Al-Quran mengabadikan tangisan yang bareng-bareng itu tangisan buaya. Ingat cerita Nabi Yusuf? Kakak-kakaknya waktu pulang di waktu Isya, setelah mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur, mereka pulang menangis. Waja'u abahum isya'ai yabkun. Mereka pulang di waktu Isya, sengaja milih pulangnya di waktu malam, waktu Isya, supaya tidak kelihatan body language-nya, gestur tubuhnya, kalau tangisannya itu tangisan buaya begitu. Tangisannya bareng-bareng. Dan kalau bareng-bareng nangis. Apa kata orang Sunda nama? Jebleh nate rada jiga. Gitu. Nangisnya itu rada jiga. Waja'u abahum isya'an yabkun. Kata Nabi, wa ana faratuhum 'alal haud, dan aku akan menunggu perjumpaan dengan mereka di telagaku nanti. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenal mereka? Padahal engkau tidak pernah bertemu dengan mereka dan mereka juga tidak pernah bertemu denganmu. Logis pertanyaannya gitu ya. Saya nggak pernah naik motor si Fulan, tapi karena saya pesan ojol misalnya, namanya Fulan, nomornya begini, wajahnya begini. Pas datang, Pak Ihsan, betul? Nah, Bapak Anu, bukan Pak. Nah, platna beda, nya Namut Pak. Oh ya sudah beda, gitu. Wajar pertanyaan para sahabat tadi. Bagaimana engkau mengenal mereka padahal mereka tidak bertemu denganmu dan engkau juga tidak pernah bertemu dengan mereka? Kata Nabi begini, pernahkah kalian membedakan kuda putih di tengah kuda hitam? Ada kuda putih di tengah kumpulan kuda hitam. Kata sahabat, pernah ya Rasulullah. Bisakah membedakan, memisahkan? Bisa ya Rasul. Seperti itulah nanti saya bisa memisahkan. Fa'ammal ladzina biyaddat wujuhuhum wa ammal ladzina swaddat wujuhuhum. Di akhirat di padang mahsyar orang-orang wajahnya akan semakin bersinar dan ada orang yang semakin menggelap, menghitam. Ada yang wajahnya bisa glowing in the dark, gitu ya. Di tengah kegelapan padang mahsyar, kegelapan sirat mustaqim, sirat, mereka
bisa terang. Mudah-mudahan, ya, kenapa kita ingin mengkaji sirah nabawiyah? Karena kita ingin membalas cinta Nabi Muhammad SAW. Bagaimana membalas cinta kalau kita tidak mengenal? Tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka kenalan. Mudah-mudahan dengan kajian sirah ini sedikit banyak kita mengenal Rasulullah SAW, cintanya, kasih sayangnya, rahmat lil alaminnya, kebaikannya, dan seterusnya. Next. Teman-teman, ada banyak cerita tentang cinta luar biasa. Ini salah satunya. Suatu saat Rasulullah khutbah, dan biasanya Rasulullah khutbah itu nyender ke batang pohon kurma. Pernah dengar cerita ini ya? Rasulullah nyender ke batang pohon kurma. Yang itu. Sampai para sahabat yang hadir di kajian Rasulullah itu makin hari makin banyak. Di belakang ibu-ibu itu akhirnya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami duduknya di paling belakang, nggak ngelihat, nggak bisa melihat. Bagaimana kalau saya punya budaknya tukang kayu, pintar bikin kayu, izinkan saya untuk membuatkan mimbar. Anda nanti naik ke atas mimbar, Anda di posisi yang tinggi, supaya kami yang di belakang bisa melihat ya Rasulullah. Kata Nabi, silahkan buat mimbar. Ini konsep komunikasi publik begitu ya, supaya kelihatan dari semua arah. Dibuat mimbar yang kalau teman-teman Bapak Ibu umroh, mimbar Rasulullah itu awal mulanya dari jamaah yang tidak bisa melihat. Dibuat mimbar yang biasanya Rasulullah bersandar ke batang pohon kurma, sekarang naik ke atas mimbar, ditinggalkan batang pohon kurmanya. Naik Rasulullah ke atas mimbar untuk khutbah. Di tengah khutbah para sahabat mendengarkan suara tangisan seperti tangisan bayi. Gitulah kumahnya tangisan bayi teh. Tapi udah tidak sengebas itu juga bayi kalau nangis. Para sahabat mendengar suara tangisan bayi dan Rasulullah yang sedang khutbah menghentikan khutbahnya, turun dari mimbar, mendekat ke batang pohon kurma tadi, dipeluk oleh Nabi, diajak ngobrol. Ridhokah kalau engkau bersama denganku nanti di surga? Setelah berhenti tangisannya, berhenti, nggak ada lagi suara tangisan. Kemudian Rasulullah balik lagi ke atas mimbar, khutbah lagi. Teman-teman, Bapak Ibu, berapa jarak antara mimbar dengan batang pohon kurma tadi? Saya yakin jaraknya tidak sejauh masjid ini dengan Masjid Nabawi. Jaraknya pendek. Berapa lama Rasulullah meninggalkan batang pohon kurma? Cuman sebentar. Baru kemarin, sekarang sudah pindah begitu. Tapi batang pohon kurma saja punya kerinduan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makhluk yang kita sebut tidak punya hati, tidak punya perasaan, ternyata jauh lebih lembut hatinya untuk mencintai dan merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Batang pohon kurma, batu. Nabi lewat. Ini sebelum beliau diangkat jadi Nabi bahkan. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Inni la a'rifu hajaron bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath. Saya, kata Rasulullah, kalau lewat satu batu, tiba-tiba Rasulullah mendengar ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Beliau nengok, nggak ada orang. Karena kita itu dikasih Allah dua telinga, bukan cuma satu telinga. Kalau satu telinga bisa dengar, tapi tidak bisa menentukan sumber suara arahnya dari mana. Tutup telinga satu, kedengeran memang suara orang ngomong begitu. Tapi susah untuk mengidentifikasi ini arahnya dari mana. Enggak stereo suaranya, enggak masuk dengan baik. Rasulullah nengok, arah suaranya yakin dari pohon, dari batu.
Assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Nabi, inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath, inni la a'rifuhul an. Sekarang saya masih ingat di mana posisi batu, di mana posisi pohon yang pernah mengucapkan salam kepadaku. Yang menarik itu penjelasan para ulama tentang hadis ini. Kata para ulama, kalau sebongkah batu dan sebatang pohon yang pernah mengucapkan salam kepada Nabi saja diingat oleh Nabi, Nabi lewat, Assalamualaikum, diingat sama Nabi. Diingat bukan karena horornya ya, bukan. Kalau kita mungkin ingatnya karena horor. Lewat kuburan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Moal sekali-kali deui ngaliwat kadinya. Mungkin kita ingat karena horor. Ini ingatnya bukan ingat karena horor. Ya, salam yang tidak wajib untuk dijawab 2. 1, salam kita ke ahli kubur, alhamdulillah tidak harus dijawab etamanya. Cukup Assalamualaikum, alhamdulillah. Tong dijawab ke ahli kubur. Alhamdulillah. Yang kedua, salam yang tidak harus dijawab adalah salam salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu dijawab. Menjawab salam wajib kecuali 2 kondisi tadi. Inilah a'rifuhul an. Sampai sekarang saya itu masih ingat di mana batu tersebut berada. Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sebongkah batu saja masih diingat oleh Nabi karena pernah menyapa Nabi, karena pernah mengucapkan salam kepada Nabi, batu loh, Nabi lewat mengucapkan salam. Apa iya kita yang mengaku cinta, rindu, bersyahadat, nabinya lewat, tapi kita tidak mau mengucapkan salam? Pak Ustadz, Nabi mah tidak lewat. Mungkin bukan fisiknya yang lewat, namanya. Namanya lewat di telinga kita. Tang, apakah hati kita sekeras batu sehingga tidak mau mengucapkan salam kepada Nabi? Padahal batu yang keras sekalipun, batu Mekah lagi. Batu Mekah. Nabi lewat, batu mengucapkan salam. Benda yang kita sebut benda mati, tidak punya hati, tidak punya rasa, Nabi lewat, nyapa ke Nabi. Lewat nama Nabi kita, namanya lewat di telinga kita. Nyapa tidak? Ucapkan salawat dan salam. Ucapkan salawat dan salam. Boleh next, ini ada ayat yang membuat kita merenung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Kemudian hati kalian menjadi keras seperti batu atau lebih keras daripada batu. Padahal sekeras-kerasnya batu bisa memunculkan sungai. Wa inna minha lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Apa bedanya sungai dengan mata air? Apa maksud? Ada batu yang bisa memancarkan sungai, ada batu yang bisa memunculkan mata air. Apa maknanya? Ada batu yang bisa memberi manfaat jauh seperti sungai mengalir entah kemana. Orang tidak perlu datang ke batunya, batu yang akan memberikan manfaat ke sananya. Atau ada batu yang mungkin dia tidak bisa memberi manfaat yang jauh, tapi siapa yang datang ke dia, dia bisa ngasih manfaat. Sungai, mata air. Mungkin saya tidak bisa memberi manfaat yang jauh, tapi setiap Anda datang ke batu, batu bisa ngasih manfaat. Atau ada juga batu yang dia nggak bisa ngasih manfaat jauh. Dia nggak bisa ngasih manfaat ke yang datang. Tapi tipe batu yang ketiga. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Teman-teman punten, mohon maaf. Apakah batu punya rasa takut?
Jawab atuh. Jangan bikin saya emosi. Ente. Apakah batu punya rasa takut? Udah susah Ustaz ngajawab nage betul. Dah kalau punya rasa batu teh berarti bisa punya hati atunya. Apakah takut itu termasuk perasaan yang bisa dirasakan oleh batu? Kalau bukan Allah yang menyampaikan mungkin omong kosong begitu. Tapi karena Allah yang menyampaikan, wa inna minha lama yahbit min khasyatillah. Ternyata sekeras-kerasnya batu bisa punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih keras, hati manusia atau batu?